Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA. Kembali lagi di Seruan Khalifah, di mana kita akan membahas dan mengupas tuntas khutbah uzur. Bersama saya Ansar Ahmad selaku host, dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada narasumber, yaitu Pak Maulana Anom. Assalamualaikum Pak Anom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini pemirsa kita masih membahas khutbah yang sama dengan episode sebelumnya, yaitu khutbah uzur pada tanggal 27 Desember 2024. Nah Pak Anom, kita kan sudah cukup clear bahwa di episode sebelumnya ya zaman sekarang itu nggak relevan lagi untuk melakukan peperangan gitu, dan peperangan atas nama agama udah nggak bisa dibenarkan lagi gitu. Udah ada berbagai perbedaan kondisi dan situasi yang udah kita bahas gitu. Tapi saya tuh sejujurnya suka agak penasaran gitu Pak. Kira-kira kalau saya hidup di zaman Rasul, ikut peperangan itu apa yang membuat sahabat-sahabat itu sekuat itu gitu Pak. Kadang kan harus menghadapi musuh yang jauh lebih besar, lawan-lawan yang jauh lebih terlatih dan semacamnya gitu. Tapi atas karunia Allah Ta'ala tentunya kadang Islam itu most of the time atau kebanyakan menang gitu Pak. Nah mungkin hari ini kita akan lebih membahas bagaimana kondisi saat perang, bagaimana Rasul itu memimpin peperangan dan apa yang bisa dipetik untuk hari ini. Karena tentunya Huzur menyampaikan khutbah gak hanya sebagai cerita saja, tetapi juga apa yang bisa kita lakukan di hari ini gitu Pak. Mungkin sebagai awalan kalau saya lihat dari khutbah Huzur ada beberapa pelajaran di saat peperangan Abdurrahman bin Auf. Mungkin Pak Anom boleh tolong ceritakan secara singkat dan apa sih kira-kira nilai yang bisa dipetik gitu Pak? Ya baik, Kang Ansar dan pemirsa MTA, Huzur betul memang menceritakan salah satu kisah kembali berkaitan dengan ekspedisi dari Hadrat Abdurrahman bin Auf ya. Di Hadrat Abdurrahman bin Auf dalam kisah yang diangkat oleh Huzur ini, beliau bertugas untuk menghukum ya sebuah kelompok, yaitu pada saat itu dari orang-orang Yahudi yang berkhianat kepada Islam. Sebenarnya berkhianat terhadap perjanjian. Ya, jadi di dalam kebiasaan kebudayaan dari orang-orang Arab pada zaman dahulu itu seseorang tidak boleh berkhianat terhadap perjanjian yang sudah dia lakukan. Jika itu dilanggar maka hukumannya boleh dibunuh. Gitu. Nah maka Islam dengan keadilannya setelah orang-orang Yahudi itu berkhianat terhadap umat Islam di perang Khandak. Jadi orang-orang Yahudi dari Banu Khuraizah. Jadi Yahudi itu banyak banu-banunya. Nah ini yang berkhianat adalah Banu Khuraizah pada saat itu pada perang Khandak. Seharusnya Banu ini bersama dengan umat Islam melindungi Madinah. Tetapi mereka kemudian mengingkari janji, berkhianat. Malah mereka ikut dalam penyerangan Madinah. Ingin menghancurkan dan membunuh orang-orang Islam. Maka setelah peperangan Khandak itu selesai, Hazrat Rasulullah SAW mengirimkan pasukan ya untuk menghukum mereka yang telah berkhianat, yaitu pasukan orang-orang Yahudi dari Banu Khuraizah. Nah yang diutus, yang diminta untuk memimpin pada peperangan ini adalah Hazrat Abdurrahman bin Auf dengan 700 pasukan menempuh perjalanan ya peperangan itu sejauh 500 km. Ya lumayan jauh dari Madinah. Nah, uniknya ketika ya sebelum berangkat peperangan, Hadrat Rasulullah SAW mengumpulkan ya para sahabat, kemudian memberikan wejangan. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Huzur di dalam pertemuan wejangan dari Nabi Muhammad SAW adalah kisah seorang Ansor yang bertanya kepada Hadrat Rasulullah SAW. Ansor ini bertanya, wahai Rasul, siapakah di antara umat muslim yang paling unggul? Paling unggul. Nah, kemudian Nabi menjawab, ialah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, jadi yang paling baik akhlaknya itu adalah yang paling unggul. Ya. Kemudian dilanjutkan pertanyaannya oleh Ansor tadi. Lalu siapa orang yang paling bertakwa? Oleh Rasulullah SAW dijawab ya, jawaban ini sebenarnya merangkum dengan mudah ya ajaran-ajaran ketakwaan yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu Rasulullah SAW menjawab adalah orang yang senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkan terhadap kematiannya itu.
ya. Nah kemudian Rasulullah SAW kemudian memberikan nasihat-nasihat lah kepada Hazrat Abdurrahman bin Auf ya, dan juga kepada para muhajirin. Ada 5 nasihat ya, di antaranya mengenai jangan berlaku aniaya ya, bagaimana nanti jika meluas terjadi perzinahan di satu kaum akan terjadi seperti apa. Kemudian bagaimana tentang orang yang mengurangi timbangan, bagaimana musuh-musuh yang kemudian mulai diberikan posisi-posisi kemudian akan melihat kehancurannya, bagaimana orang melalaikan zakat, bagaimana kemudian para pemimpin tidak lagi menerapkan hukum-hukum syariat Islam ya, karena kelemahan terhadap musuh-musuh ya. Nah, setelah memberikan amanah itu ya, nah amanah ini juga kalau kita pelajari ya, kita resapi, ini menjadi sebuah hikmah pelajaran yang sangat mendalam. Nah, singkat cerita yang disampaikan oleh Huzur adalah ketika pasukan Hadrat Abdurrahman bin Auf ini ingin melakukan ekspedisi peperangannya, Rasulullah SAW berpesan juga bahwa lakukanlah langkah-langkah diplomasi. Bahkan jika langkah-langkah itu tercapai, untuk mengikat ya, untuk mempererat hubungan, itu menikahlah dengan salah satu putri dari penguasa atau pemimpin di Banu Quraizah itu. Nah, Hadrat Abdurrahman bin Auf dengan segala kecakapannya, pengalamannya, kemudian beliau berhasil alhamdulillahnya ya melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Hadrat Rasulullah SAW. Jadi membawa 700 pasukan ini tidak jadi berperang. Tidak perang. Melakukan kemudian diplomasi ya. Dengan berhari-hari melakukan musyawarah, komunikasi, tanya jawab segala macam. Akhirnya pemimpin dari yang beragama Kristen dari Banu Quraizah itu masuk ke dalam Islam. Dan juga masuk juga kemudian pengikut-pengikut dari Banu itu. Dan kemudian Hadrat Abdurrahman bin Auf ya menikahlah dengan salah satu putri dari pemimpin Banu Quraizah untuk mengikat tali persaudaraan. Tuh. Berarti memang perang ini bukan untuk menguasai, untuk mendapatkan apa gitu, tapi ini jalan terakhir gitu ya Pak ya. Kalau bisa ada jalan-jalan lain seperti diplomasi untuk mendapatkan perdamaian itu ya tempuh saja gitu ya Pak. Kalau cara berpikir Rasulullah itu saat itu seperti itu ya Pak. Nah memang betul sekali Kang Ansar. Cara berpikir Rasulullah SAW itu ataupun cara berpikir Islam itu tidak pernah perang itu ingin menyakiti orang, ya, ingin menghabisi satu suku, ingin meraih sebuah wilayah, tidak ke arah sana. Kalau mempelajari seluruh peperangan yang dilakukan oleh Hadrat Rasulullah SAW itu tidak ada satupun kita dapatkan yang niatnya, tujuannya itu ke arah situ, tidak. Tetapi lebih kepada keamanan, menegakkan keadilan, ya. Kemudian bisa membuat kemerdekaan di dalam hak asasi manusia itu. Nah, pemikiran-pemikiran itulah yang melandasi peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Hazrat Rasulullah SAW, dan salah satunya kita dapatkan dalam syariah atau ekspedisi peperangan yang dikisahkan oleh Huzur yang dilakukan oleh Hazrat Abdurrahman bin Auf. Ya. Nah, saya penasaran juga nih Pak Anom. Kalau dulu tuh apakah semua peperangan itu diawali dengan ya kalau bisa dicoba diplomasi dulu, atau Rasul itu punya semacam kriteria-kriteria gitu Pak? Karena kan kasusnya ini pengkhianatan tapi nggak berujung perang gitu, diplomasi dulu. Dan ini beda sama nanti mungkin kita bisa bahas juga ekspedisi Hazrat Ali yang mana itu ujungnya ke peperangan gitu Pak. Dan awalnya di pengkhianatan juga. Bagaimana Rasul itu menimbang ya udah ini berperang saja, atau ini ya udah diplomasi dulu, atau memang semuanya memang harus diplomasi dulu? Ya, memang cara berpikir atau ajaran daripada Islam itu berperang itu ya bunuh membunuh itu adalah jalan terakhir. Tapi itu pun karena juga warisan kebudayaan yang sudah mengglobal pada saat itu. Gitu ya. Tapi pikiran utama daripada Islam adalah mengetengahkan kedamaian. Perdamaian itu harus menjadi jalan yang terdepan. Itu contoh misalnya ya perjanjian Hudaybiyah. Ya, bagaimana Rasulullah SAW sudah dengan ribuan pasukan masuk ke Mekah, ditolak gitu ya, untuk bisa umroh, padahal Rasulullah SAW mendapatkan kasyaf, melihat dalam kasyaf bahwa beliau tengah umroh, tapi dilarang. Rasulullah SAW memilih ini bagaimana jalan keluarnya.
berhari-hari berdiskusi, berkomunikasi. Ketika orang Quraisy membuat sebuah perjanjian, Rasulullah SAW lebih memilih perjanjian itu daripada peperangan. Padahal saat itu secara kalkulasi Islam bisa menang, ya, chance untuk menangnya sangat tinggi pada perjanjian Hudaybiyah. Tapi Rasulullah SAW mengambil itu. Dan itu memang menjadi pola pikir, pola asuh dan ajaran daripada agama Islam. Nah, begitu juga ketika di dalam peperangan yang syariah yang dilakukan oleh Hadrat Abdurrahman bin Auf, ya, beliau lebih tentu mengikuti ajaran daripada Rasulullah SAW. Coba dulu nih, ya, cara-cara yang persuasif. Ya. Jika pihak yang lain setuju, maka terjadilah perdamaian, terjadilah perjanjian. Itu. Maka di dalam Al-Quran sendiri, ya, ketika orang yang memang di dalam Quran itu kan, dalam misalnya surah Al-Anfal, ya, waqatilu, ada perintah boleh membunuh, ya, tetapi hatta, hingga la takuna fitnah, hingga fitnah itu menjadi selesai. Fitnah dalam kamus bahasa Arab salah satu artinya adalah kesengsaraan. Ketika kesengsaraan itu selesai itu artinya bisa dengan jalan damai. Misalnya musuhnya, oke lah, saya tidak akan lakukan itu, kan selesai juga. Nah, atau kalau jalan perdamaian itu bisa ditempuh, tempuhlah. Jika tidak bisa, baru boleh melakukan pembunuhan. Nah, itu pembunuhan adalah jalan terakhir. Yang harus dilakukan adalah bagaimana perdamaian itu tercipta. Nah, pemikiran Islam itu selalu ke arah sana. Makanya kalau kita mendengarkan khutbah huzur yang mengkisahkan tentang peperangan, syariah, ekspedisi, itu ujung-ujungnya adalah bagaimana Islam berusaha agar terjadinya perdamaian dan keadilan. Itu. Yang dikejar perdamaian keadilan dulu gitu ya Pak. Kalau memang tidak bisa tercapai, ya peperangan jalan terakhirnya. Gitu, jalan Pak. terakhir. Nah, menarik juga ya Pak, ternyata kisah Abdurrahman bin Auf ini menunjukkan kalau ya nggak semuanya diselesaikan dengan perang kok gitu. Bahkan kalau bisa nggak usah perang gitu. Meskipun pasukan udah banyak, udah siap, udah terlatih dan semacamnya gitu ya Pak ya. Nah tapi ini beda dengan ekspedisi Hazrat Ali ya Pak, yang akhirnya berujung perang dan awalnya dari pengkhianatan. Itu gimana Pak Anom ceritanya? Ya, memang Islam dalam perjalanannya sering sekali dikhianati. Ya karena Islam pada saat itu posisinya masih minoritas. Jadi belum sekuat sekuat ketika zaman para khalifah, belum. Ketika masih tahun ini kan yang diceritakan oleh Huzur itu tahun 6, tahun 5 Hijriah, 6 Hijriah, 7 Hijriah ya. Jadi masih baru 6 tahun, 7 tahun di Madinah lah. Masih baru. Jadi Islam pun posisinya masih minoritas. Kebetulan mereka minoritas, mereka menang gitu. Tapi lawannya banyak, musuhnya banyak. Musuhnya mau dari Quraisy, ya. Kemudian ada juga yang saling bersekongkol, bersekutu untuk menghancurkan Islam. Kebetulan ketika melawan Islam, mereka kalah. Tetapi Islam pada saat itu masih tetap posisinya minoritas. Contoh misalnya, Islam memiliki pasukan yang banyak, ya. Ketika Islam sudah punya pasukan ribuan, ini Islam harus berperang ke suku A, kirim pasukan ke sana, berkurang pasukannya kan. Tetapi nanti dapat serangan lagi dari suku yang lain, suku yang B, kirim lagi pasukan ke sana. Dan itu sering dilakukan oleh Islam, sering terjadi hal seperti itu, sehingga pasukan Nabi itu kok tinggal sedikit karena banyak dikirim ya untuk peperangan-peperangan. Nah, hal-hal yang semacam itu ya oleh Nabi Muhammad SAW dalam peperangan-peperangan yang beliau lakukan, beliau masih tetap saja mengambil ya konsep-konsep yang tadi beliau telah praktekkan. Walaupun terkadang ya terjadi juga peperangan-peperangan yang harus membunuh, mengalahkan, kemudian membawa tawanan-tawanan, harta-harta rampasan seperti yang dilakukan oleh Hadrat Ali bin Abi Thalib. Nah, gimana nih Pak? Ketika beliau ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW ya ke sebuah pertempuran dengan kaum Yahudi yang pada saat itu juga berkhianat ya kepada umat Islam. Jadi kalau berkhianat memang sebagai hukumannya harus diperangi. Pada saat itu boleh dibunuh. Ya, peraturan umumnya di dunia pada saat itu boleh dibunuh. Nah, maka salah satu jalan yang dilakukan oleh Hadrat Ali adalah berdiplomasi juga kepada mereka.
ketika mereka siap untuk berperang dan tidak mau berdiplomasi karena mereka masih menganggap bahwa Islam ini minoritas. Nah, suku-suku yang lain banyak loh yang menentang Islam. Jadi banyak suku-suku yang berpikir Islam ini adalah minoritas, sedangkan yang menentang Islam ini mayoritas, lebih banyak jumlahnya. Jadi mereka tidak takut nih terhadap Islam. Iya. Jadi jalan pintu diplomasi yang ditawarkan oleh umat Islam terkadang oleh mereka itu disepelekan. Ya kalau sudah pintu diplomasi, toleransi dibukakan, pintu-pintu perdamaian dengan perjanjian ditolak, ya maka berdasarkan perintah Allah Ta'ala, wa qatilu itu, bunuhlah mereka fisabilillah di dalam jalan Allah Ta'ala, ya akhirnya dilakukan. Nah, salah satunya dilakukan oleh Hadrat Ali dan kemudian mendapatkan kemenangan. Gitu. Ini berarti sebenarnya sama aja ya Pak ya, bahwa ya yang diutamakan cara-cara non perang, cara-cara yang diplomasi, dialog. Tapi kalau nggak bisa, mereka meremehkan Islam karena kecil dan mungkin dianggapnya lemah gitu ya, itu baru kita bisa berperang gitu ya Pak ya. Nah kalau konteks hari ini gitu Pak, hari ini kan kita udah nggak boleh perang lagi gitu Pak. Tapi ketika simpelnya misalnya kita dizolimi gitu Pak, sebagai individu atau sebagai kelompok, misalnya kita sebagai kelompok Ahmadiyah didiskriminasi dan semacamnya gitu. Apakah kita boleh, bagaimana, bukan apakah kita boleh melawan, tentunya kita boleh melawan dengan cara yang benar gitu kan Pak. Tapi kok dari ajaran Rasulullah dan ajaran Islam ini, apa yang harusnya kita lakukan Pak? Apakah kita juga ya berdiplomasi, tapi kan lagi-lagi kita dianggapnya lemah atau bagaimana gitu Pak? Itu kira-kira apa yang harus kita lakukan kalau kita di zaman sekarang yang nggak boleh berperang lagi Pak? Iya baik. Kalau kaitannya dengan organisasi Ahmadiyah, ketika Ahmadiyah misalnya dipersekusi di satu tempat atau diserang gitu ya, Huzur di dalam khutbah beliau sudah menegaskan, bahkan ketika ada seseorang Ahmadi atau beberapa orang dari Ahmadi itu mengusulkan untuk lawan saja. Lawan, iya. Apa yang Huzur sampaikan? Bahwa pendapat seperti itu tidak benar. Bahkan orang-orang yang seperti itu, yang berpikiran seperti itu, baiknya menyingkir dulu dari musyawarah itu. Karena pendapat mereka tidak diterima. Karena menyalahi daripada konsep yang dibawa oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam. Kenapa kemudian cara-cara melawan pada saat ini tidak dibenarkan? Padahal dulu Nabi Muhammad SAW juga salah satu jalannya adalah melawan kan, salah satu jalannya perang. Kenapa salah satu jalan perang itu pada zaman ini tidak lagi dipakai oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam? Karena tadi sarana-sarana yang dulu di zaman Rasulullah SAW tidak ada, pada saat ini ada gitu. Walaupun terkadang sarana-sarana itu pun tidak berlaku adil terhadap jemaat Ahmadiyah. Gitu. Tetapi Hadrat Masih Maud melalui juga Hadrat Khalifah mengingatkan berkali-kali, pakailah sarana-sarana yang sudah ada. Tidak perlu membuat peperangan sendiri. Kalau sarana-sarana ini sudah kita tuntut ya untuk berlaku adil, kemudian tidak berlaku adil, menurut Hadrat Khalifah memang kita tidak pernah bergantung kepada sarana-sarana ini. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara untuk menyelesaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah cara yang paling indah nantinya untuk jemaat Ahmadiyah. Jadi orang jemaat Ahmadiyah itu tidak boleh dihantui ketakutan, ya, tidak boleh dihantui kelemahan iman. Jadi cara-cara yang sudah ditetapkan oleh Hadrat Masih Maud ikuti. Karena kalau kita mengikuti cara seperti Hadrat Rasulullah SAW yang mengizinkan betul-betul membunuh orang, ya ketika dibunuh, ya membalas dengan membunuh. Wah zaman sekarang luar biasa Kang Ansar. Senjata itu kalau dulu tidak ada senjata pistol. Kalau sekarang orang tidak bisa berantem aja pakai senjata pistol, dia bisa membunuh. Sekarang cairan-cairan kimia yang bisa membunuh orang dengan cara meracun sudah banyak. Artinya kalau praktek itu dilakukan di zaman sekarang, wah maka kita akan menjadi bagian yang menambah keonaran di dunia ini. Di saat ya sarana-sarana
pendukung untuk kedamaian itu sudah ada di dunia ini. Gitu. Kalau bisa pakai yang, bukan kalau bisa, jadi kita harus memakai sarana-sarana yang ada gitu ya Pak ya. Bukan membunuh atau melakukan peperangan, karena dampaknya jadi justru banyak orang-orang gak bersalah justru bisa jadi korban juga gitu ya Pak. Nah terakhir Pak, kira-kira adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa MTA dari, kalau Bapak lihat filosofi perang gitu kali ya Pak, dan bagaimana Rasul memimpin sahabat-sahabat Nabi yang berperang, apa yang bisa diterapkan oleh kita yang hidup saat ini Pak? Iya, di dalam peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini memiliki banyak sekali nilai-nilai positif yang pada zaman dahulu tidak ada, kemudian diajarkan oleh ajaran Islam yang pada zaman sekarang hilang ajaran itu. Dan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam berusaha dikembalikan. Yaitu ajaran apa? Orang saat ini tidak memilih untuk bagaimana cara berdamai dan berlaku adil. Kedamaian dan keadilan itu sesuatu hal yang sangat penting bagi kehidupan dunia. Bagi masyarakat global, baik juga bagi kita. Ya. Jadi karakter-karakter yang dibangun oleh Rasulullah SAW di dalam peperangan yang mengutamakan keadilan dan perdamaian itu kalau bisa diimplementasikan di dalam kehidupan kita, misalnya kalau kita sedang bertengkar dengan orang, sedang musuhan lah ya, terjadi sebuah perselisihan yang sengit ya, kemudian pertikaian itu meruncing, maka kalau kita memakai kaidah yang dibangun oleh Hadrat Rasulullah SAW, yaitu keadilan dan perdamaian, maka keadilan itu meminta kepada kita untuk tidak melampaui batas. Keadilan itu meminta kepada kita jika permasalahan ini yang kalian hadapi bisa dilakukan dengan cara damai, diplomasi, yang tidak dibutuhkan keberlanjutan perkara, maka kita harus memilih untuk menghentikan perselisihan itu. Kalau keadilan ini ditegakkan, maka kedamaian akan tercipta. Jika saya berselisih dengan orang, kemudian saya memakai kaidah keadilan, maka kedamaian saya dengan orang itu lebih mudah tercapai. Jazakumullah Pak Anom. Pemirsa MTA, ini sangat unik sebenarnya. Berarti salah satu pelajaran yang kita bisa petik dari kisah-kisah peperangan dan ekspedisi di zaman Rasulullah SAW adalah untuk sekarang jangan berperang justru. Karena kita fokus sama tujuannya yaitu perdamaian dan keadilan, dan untuk mencapai kondisi-kondisi tersebut pakailah berbagai sarana yang ada sekarang. Dan perang udah menjadi jalan yang tidak lagi relevan. Dan ini bisa kita terapkan di sehari-hari ketika kita ada konflik, ketika ada pertikaian, maka dahulukanlah dialog, dahulukanlah hal-hal yang bisa mewujudkan perdamaian dengan cara yang tidak merusak, tidak mengganggu orang-orang yang bahkan tidak bersalah. Terima kasih jazakumullah sudah menonton episode ini. Saksikanlah episode-episode lain dari Seruan Khalifah mengenai khutbah-khutbah huzur. Dan saya Ansar Ahmad selaku host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.